Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fitriawan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan dengan tema tahap-tahap perancangan kontrak. Jadi tahap-tahap perancangan kontrak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontrak berdimensi nasional dan kontrak berdimensi internasional. Yaitu kontrak yang berdimensi nasional yaitu kedua belah pihak atau para pihaknya itu berasal dari warga negara Indonesia. Sedangkan yang berdimensi internasional yaitu para pihak atau salah satu pihak itu berasal dari warga negara asing dan yang satu berasal dari warga negara Indonesia. Ya, yang selanjutnya itu adalah tahap pra-perancangan kontrak. Yaitu apa sih tahap pra-perancangan kontrak? Yaitu tahap di mana kontrak itu harus disusun terlebih dahulu sebelum dirancang. Nah, dari tahap pra-perancangan kontrak di sini ada 4 di dalam buku ini, yaitu yang pertama ada identifikasi para pihak, ada penelitian awal aspek terkait, pembuatan MOU atau Memorandum of Understanding, dan negosiasi. Nah, yang pertama yaitu identifikasi para pihak, di mana identifikasi para pihak ini adalah perancangan kontrak yang paling awal. Jadi kedua belah pihak itu harus jelas identitasnya. Nah, dan ukuran kedewasaan kedua belah pihak itu berumur minimal 21 tahun. Yang selanjutnya yaitu penelitian awal aspek terkait, yaitu di sini jadi para pihak yang telah bertanda tangan yaitu mereka mengharuskan setiap keinginannya itu sudah terperinci jelas di dalam sini, sehingga nanti hakikat menjalankan kontraknya itu sudah jelas. Ya, dan yang selanjutnya yaitu adalah MOU atau Memorandum of Understanding. Yaitu apa sih itu? Yaitu itu adalah nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum melangsungkan suatu kesepakatan atau kontrak. Yang selanjutnya itu adalah tahap negosiasi. Jadi tahap negosiasi ini adalah tahap yang paling penting atau paling signifikan. Jadi sebelum melangsungkan kontrak, sebelum ditandatangani, sebelum dijalankan itu adalah negosiasi. Jadi negosiasi di sini para pihak itu bernegosiasi berhubungan apakah kontrak itu akan dilaksanakan ke depannya atau tidak. Jadi negosiasi di sini adalah hal yang sangat vital, yaitu hal yang sangat penting dalam sebelum melangsungkan kontrak. Ya, di sini yang selanjutnya itu adalah tahap perancangan kontrak. Jadi setelah pra-perancangan yaitu adalah tahap pembuatan kontrak atau perancangan kontrak. Jadi di sini para pihak dan notaris itu harus mempunyai kejelian dan ketelitian dalam perancangan kontrak, di mana nanti agar dalam pelaksanaan kontrak itu sudah terperinci secara jelas dan sudah tertata dengan jelas. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembuatan draft kontrak. Nah, di sini para pihak harus membuat suatu draft kontrak atau perancangan kontrak. Jadi draft kontrak di sini yaitu meliputi yang pertama ada judul kontrak, pembukaan kontrak pihak dalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan penutup. Nah, setelah kedua belah pihak membuat draft kontrak, yang selanjutnya yaitu adalah saling menukar draft kontrak. Jadi ini adalah hal yang sangat penting karena mengapa? Agar kedua belah pihak itu mengetahui dan bisa mempelajari draft kontrak yang telah dibuat pihak satu dengan pihak keduanya. Jadi di sini yaitu kedua belah pihak itu mempelajari isi yang terkandung di dalam draft kontrak yang telah dibuatnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah perlu diadakan revisi. Jadi di sini setelah kedua belah pihak itu menukarkan draft kontraknya, apabila di dalam kontrak tersebut salah satu pihak itu ingin mengajukan revisi, apakah ada catatan apa lain sebagainya, itu bisa perlu diadakan revisi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya setelah naskah kontrak itu direvisi, selanjutnya yaitu penyelesaian akhir, di mana penyelesaian akhir ini yaitu menyelesaikan atau menyudahi atau mengakhiri naskah kontrak yang telah dibuat
oleh kedua belah pihak. Setelah ada direvisi, sudah disepakati, terus itu disudahi dulu naskah kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi kalau sudah di penyelesaian akhir di sini, yaitu kedua belah pihak itu sudah setuju dengan draft kontrak yang telah dibuat oleh kedua pihak. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Jadi penutup di sini adalah akhir dari pembuatan draft kontrak. Nah, di dalam penutup ini semuanya sudah selesai, sudah sepakat. Nah, itu baru ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi penutup itu adalah akhir dari pembuatan kontrak, sudah disepakati, sudah setuju, nantinya sudah ditandatangani dan akan dijalankan untuk dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu adalah pasca perancangan kontrak. Jadi sudah ada perancangan kontrak, sudah ada tahap perancangan kontrak, dan yang terakhir adalah tahap pasca perancangan kontrak, yaitu apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh dua belah pihak dalam pasca perancangan kontrak di sini. Yang pertama yaitu adalah penafsiran terhadap kontrak, dan selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan dan penafsiran. Jadi setelah kontrak itu disusun, haruslah itu dilaksanakan. Nah, kadang-kadang di dalam draft kontrak yang telah disepakati tadi, di situ ada kata-kata yang formal, kata-kata yang belum jelas, yang mungkin dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi di sini perlu diadakan penafsiran itu harus bagaimana itu agar kedua belah pihak itu paham apa isi kontrak yang sudah dibuat. Jadi di situ kan biasanya itu kata-katanya kan terlalu formal. Nah, dan bagi orang-orang yang belum begitu paham tentang suatu isi kontrak itu perlu diadakan penafsiran agar intinya itu menyederhanakan belum kejelasan yang ada di dalam kontrak tersebut. Karena yang ada dalam kontrak tersebut itu bahasanya itu formal banget. Nah, yang selanjutnya itu adalah alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa ini diadakan? Nah, karena jikalau ada sengketa atau salah satu pihak itu terjadi sengketa, yaitu bagaimana sih cara alternatifnya dalam menyelesaikan sengketa di sini. Jadi penyelesaian sengketa di sini itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apakah melalui jalur pengadilan atau jalur hukum, ataukah melalui jalur di luar pengadilan. Jadi di dalam jalur luar pengadilan itu secara kekeluargaan atau secara kedua belah pihak. Jadi apapun jalur yang dipilih yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu sudah diatur di dalam draft kontrak. Jadi itu dalam menyelesaikan sengketa dalam kontrak itu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya dan dari kami kelompok 6. Sangat kurang sekali kami dalam menguasai materi di sini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kondisi dan jaga kesehatan. Sebelumnya terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.